Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan kalau kemarin sudah bahas RPS, nah sekarang dari review RPS-nya lagi. Jadi RPS untuk kali ini di mata kuliah politik pemerintahan di Eropa akan membahas beberapa isu. Ya, akan kita bahas kemudian. Nah, CPL-CPL-nya harus dipahami di sini ya, capaian pembelajaran mengenai masalah mata kuliah ini, yaitu prodi kita, prodi internasional, yang kalian bisa lihat sendiri ada di TPB, C, D, dan KK. KK ini keterampilan khusus, TP ini menguasai pengetahuan ya. Jadi kalian menguasai apa tidak dalam mata kuliah ini. Nah, ini aspek-aspek yang harus pahami di sini. Dan juga keterampilan khusus yang ada di sini kalian harus pahami juga. Nah, capaian mata kuliah ini kita harus berharap kalian dan juga mungkin saya sendiri kita mampu menemukan berbagai link jurnal bereputasi internasional ya dalam bidang ilmu hubungan internasional, dalam hal ini yaitu materi yang ada di mata kuliah politik dan pemerintahan di Eropa. Jadi silakan Anda cari semua link-link yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Lalu mampu memetakan bidang kajian hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal bereputasi internasional maupun nasional. Nggak masalah mau internasional atau nasional silahkan. Tapi kalau bisa memiliki kajian itu dan memetakan kajian itu, oh ini masuknya kepada pembentukan Uni Eropa. Oh, ini masuk ke dalam perjanjian Westphalia. Oh, ini masuk dalam isu keamanan di Eropa dan seterusnya. Nah, saya harap seperti itu untuk pemahaman mengenai jurnal ataupun artikel-artikel nasional ataupun internasional nantinya. Lalu mampu membuat roadmap berdirinya dari Uni Eropa tadi. Jadi roadmap ini maksudnya adalah bagaimana kalian bisa memahami kegiatan ataupun proses integrasi Uni Eropa menjadi rezim supranasional hingga saat ini. Jadi kan kelihatan itu step by stepnya, kenapa awal mulanya berdirinya Uni Eropa, awalnya kenapa, terus apa saja perjanjian-perjanjian yang bentuk dan seterusnya. Lalu mampu menemukan aktor dominan dalam rezim internasional ini, itu rezim dari Uni Eropa. Jadi aktor dominan siapa sih yang ada di sini? Nah, kalian bisa pahami nanti kalau kalian sudah paham siapa pembentuknya, latar belakang pembentuknya, lalu bagaimana secara politik ataupun ekonomi menguasai Eropa di sana. Lalu mampu menemukan rumusan masalah, hipotesis, teori ataupun konsep dari isu yang terjadi di Uni Eropa. Jadi, misalnya kalian akan menemukan masalah isu refugees atau pengungsi ya. Nah, di situ kalian lihat rumusan masalahnya apa sih yang bisa kalian ambil dari masalah refugees ini, apa masalahnya sebenarnya. Lalu apa jawaban dari masalah tadi sehingga kalian bisa memberikan jawaban sementara atau hipotesis namanya. Lalu teori atau konsep apa yang cocok untuk pendekatannya, untuk membedah ataupun mencari jawaban atau solusi dari masalah tadi. Lalu mampu mengaplikasikan teori atau konsep hubungan internasional dalam rezim Uni Eropa. Jadi kalian kan sebelumnya sudah belajar ya di semester awal-awal 2, 3 dan seterusnya sebelumnya itu kita sudah belajar mengenai teori hubungan internasional, pengantar ilmu hubungan internasional dan seterusnya. Nah, kalian aplikasikan itu teorinya ke dalam kasus ataupun dinamika isu-isu yang ada di politik pemerintahan di Eropa. Jadi kalian bisa memakai teori tadi menjadi lebih operasional lagi atau lebih efektif lagi di dalam isu ataupun permasalahan yang ada di rezim Uni Eropa ataupun sekitar dari Uni Eropa sendiri. Lalu mampu menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi di Eropa ya. Jadi meskipun negara maju tidak menutup kemungkinan mereka tidak memiliki masalah. Semua negara punya masalah meskipun di negara maju, apalagi negara berkembang ya. Nah, jadi temukan solusi masalah yang dihadapi dari Eropa sendiri, baik Eropa secara whole atau general ataupun Eropa secara spesifik yaitu Uni Eropa sendiri. Jadi bebas. Lalu mampu mensintesis jawaban apa yang sesuai dengan permasalahan dari Uni Eropa tadi. Jadi kalian dapat kesimpulannya apa sih jawaban dari masalah yang harus diberikan solusi terhadap Uni Eropa tadi. Lalu kemudian mampu memproyeksikan regulasi atau bagian ilmu yang dapat diaplikasikan di Indonesia. Jadi kalau kita lihat hukum ataupun peraturan regulasi yang ada di Uni Eropa sendiri itu sangat tegak atau kuat lah ya dibandingkan kawasan lainnya. Nah, apa sih yang bisa kita bawa dari sana untuk diaplikasikan atau dicocokkan di Indonesia? Jadi kita belajar itu ya dari negara-negara yang sudah established atau sudah maju, sudah baik. Nah, kita dapat aplikasikan juga di Indonesia.
Mungkin tidak semuanya, karena ada beberapa mungkin yang tidak sesuai dengan budaya kita ataupun lokal hukum kita. Jadi kalian rekan-rekan mahasiswa, carilah regulasi ataupun aturan ataupun kebijakan yang bisa memajukan Indonesia. Nah, itu menjadi satu solusi untuk perkembangan Indonesia ke depannya. Lalu mampu menemukan apa peran dan pengaruh Uni Eropa pada politik global. Jadi kalian bisa lihat apa sih sebenarnya peran spesifik atau secara umum dari Uni Eropa ini pada percaturan politik global secara seluruh dunia inilah. Jadi pengaruhnya apa kalau misalkan dia tidak ada, pengaruhnya apa, kalau ada pengaruhnya apa. Nah, silakan berikan penjelasan tersebut. Nah, deskripsi singkatnya seperti ini kurang lebih ya. Jadi kalian itu memahami bagaimana Uni Eropa secara umum dulu, terus bagaimana secara geopolitik, ekonomi, karena pada saat ini Uni Eropa juga sangat maju, ekonominya berkembang sangat pesat, menguasai pasar dunia dan seterusnya. Jadi pahami masalah ekonomi, politik, boleh juga sosial budaya dan masalah keamanan internasional lainnya yang bersangkutan dengan Uni Eropa ataupun Eropa secara umumnya. Jadi tidak harus Uni Eropa, tapi memang kita punya patokan itu Uni Eropa. Tapi kalian boleh juga untuk mencari jawaban atau mencari permasalahan di luar Uni Eropa, asalkan masih lingkupnya di benua Eropa atau European Continental gitu. Nah, kemudian bahan kajiannya kalian bisa cari di berbagai macam situs-situs internasional yang ada yang open source gitu ya. Kalian bisa cari juga di sana, pakai Google Scholar juga untuk mencari isu-isu yang sejalan. Terus juga macam-macam seperti inilah, ada cek plagiarism juga. Nanti ada kalau kalian bisa Turnitin, silakan pakai Turnitin untuk mengecek setiap tugas-tugas kalian yang akan dipresentasikan. Nah, ini referensi utamanya ya yang akan dibahas atau akan dibawakan pada mata kuliah ini. Jadi kalian bisa mencarinya di sini atau nanti bisa membahasnya melalui berbagai macam bahan-bahan yang sudah saya jabarkan di sini. Jadi reviewnya seperti ini kurang lebih untuk mata kuliah yang akan kita bahas ke depannya. Kayak gitu. Nah, ini yang media pembelajarannya ya. Kita menggunakan e-learning atau dari unsur sendiri ada learning ya. Nanti kita bisa berdiskusi di forum tersebut untuk memberikan masukan ataupun insight-insight yang positif mengenai masalah-masalah yang ada di Eropa. Nah, perangkat lunak lainnya adalah Turnitin. Kalau saya gunakan Turnitin karena untuk mengecek kadar plagiasi dari rekan-rekan mahasiswa yang mungkin ada unsur-unsur plagiasi. Kalau tidak ada ya syukur, karena akan mendapatkan nilai bagus gitu kan. Kalau ada plagiasinya pasti akan menjadi minus pada paper kalian atau tugas kalian. Lalu boleh kalian menggunakan Google Translate, pastikan Google Translate-nya itu menerjemahkan dengan benar dan baik lah gitu. Lalu Google Scholar juga boleh kalian gunakan. Nah, perangkat kerasnya seperti biasa ada komputer yang terintegrasi dengan internet, karena kalau ada internet sama aja bohong gitu kan. Kalian sedang buat tugas tanpa ada bahan dari internet ataupun sources dari luar perangkat kalian sendiri, itu kan sulit sekali karena saat ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk ke perpustakaan karena sekarang lagi pandemi ya. Jadi kalian bisa mencari data-data yang bersangkutan dengan mata kuliah ini melalui internet. Jadi harus ada koneksi internet komputer Anda ataupun handphone Anda. Nah, tim teaching pada mata kuliah ini ada 2 dosen ya pengampunya, yaitu saya sendiri dan juga nanti akan ditemani oleh Bapak Darman Syah Jumala. Beliau adalah duta besar di Wina, Austria. Jadi dia praktikal sekali, sangat memiliki ilmu dalam praktik bagaimana perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan di wilayah Eropa. Bahkan kalian mungkin bisa ngobrol-ngobrol lah dengan Bapak Dr. Darman Syah Jumala. Nah, kriterianya seperti apa di mata kuliah ini? Kita memiliki 14 pertemuan secara reguler ya, karena 2 lagi itu ada UAS dan juga UTS. Nah, jadi 7 sebelum UTS dan 7 lagi setelah UTS atau sebelum UAS. Nah, kemudian evaluasi akan digunakan 2 kali ya, melalui UTS dan UAS tadi, dengan nilai akhir mahasiswa tugas terstruktur 25%. Ini adalah tugas-tugas kelompok. Kemudian ada UTS 35% dan UAS 40%. Nah, kalau kalian sudah hadir dalam pertemuan saya 5 kali gitu ya, maka kalian tidak dibenarkan untuk mengikuti
perkuliahan saya ke depannya. Artinya kalian boleh masuk tapi tidak boleh mengisi daftar hadir. Kenapa? Kalian sudah over dari 5 pertemuan. Jadi 5 adalah batas akhir dari toleransi absensi kalian, ketidakhadiran kalian. Jadi harapan saya kalau ada masalah silakan hubungi saya. Entah itu sakit, entah itu izin apapun namanya, silakan hubungi saya H-1. Jika sudah D-Day atau hari H, maka saya tidak bisa memberikan izin karena itu adalah hal yang tidak rasional bagi saya. Ketika kalian pada mata kuliahnya sudah berjalan tapi kan minta izin, tapi kan tidak rasional. Nah, jadi hindari 5 pertemuan alfa atau absen ya, karena akan membuat kalian gagal dalam mata kuliah ini gitu. Batas keterlambatan 15 menit ya sejak dosen menjelaskan perkuliahan. Jadi kalau misalkan kita mulai jam 8 ya jam 15 lah kalian terlambatnya. Dan di luar 15 menit kalian tetap boleh mengikuti perkuliahan saya, namun tidak boleh menandatangani ataupun mengisi daftar hadir. Jadi saya harap kita saling kooperatif dan juga kolaborasi. Jadi ada kerjasama di antara kalian dan kolaborasi dengan saya. Jadi pengurangan poin juga bisa terjadi kalau tidak ada kolaborasi ataupun kerjasama yang baik antara kalian dengan dosen bersangkutan. Jadi ya ada adab-adab yang harus ditinggikan di sana karena akhlak lebih tinggi, lebih utama daripada ilmu. Ya akhlak dulu yang diutamakan karena manusia berakhlak adalah manusia yang memberikan insight positif ataupun aura yang positif pada lingkungannya. Tapi orang berilmu tanpa akhlak itu akan bisa saja merusak lingkungannya. Karena orang berilmu tanpa ada akhlak tidak ada filter sama sekali untuk melakukan suatu kebaikan mungkin. Jadi kebaikan-kebaikan itu yang diutamakan dulu, baru di ilmunya. Jadi dengan mudah nanti ilmunya akan bisa terintegrasi dengan lingkungan menjadi lebih membangun konstruktif lebih baik lagi. Nah, saya harap seperti itu ya, rekan-rekan sekalian. Nah, ini untuk mata kuliah yang akan kita bahas. Di sini bisa lihat ya, mahasiswa pada pertemuan pertama kemarin kita sudah jelasin bahwa mahasiswa mampu menemukan berbagai macam sumber bacaan. Jadi saya harap saya menagih kalian pada hari ini apakah sudah mendapatkan sumber bacaan yang saya maksud yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional gitu ya. Jadi mengenai politik pemerintahan Eropa dan mampu memahami RPS 1 semester yang sudah kita jelasin minggu lalu. Jadi ya harapan saya juga kalian bisa mampu memahami RPS ini. Jadi jangan lagi kalian bingung kalau saya tanya hari ini kita bahas apa ya, kalian tidak tahu bahas apa. Nah sama dengan kalian pergi ke suatu hutan tapi nggak tahu mau kemana. Jadi kalian tersesat dan hilang arah hingga akhirnya kalian nggak ketemu lagi sama orang lain. Nah jadi harapan saya kalian bisa mampu memahami RPS ini ya 1 semester. Jadi paham mengenai apa yang akan dibahas minggu depan dan hingga akhir gitu. Nah, jadi intinya kalian bisa paham apa yang akan saya bahas kemudian. Jadi pada pertemuan kedua ini harapannya adalah mahasiswa mampu memetakan proses integrasi Uni Eropa. Jadi kita akan bahas mengenai Uni Eropa ya, proses integrasi pada minggu ini. Nah, mahasiswa mampu menjelaskan perjanjian apa saja menjadi fondasi pembentukan Uni Eropa tadi. Jadi kalian ataupun mahasiswa bisa memahami apa sih sebenarnya yang menjadi landasan pembentukan Uni Eropa hingga sekarang menjadi rezim yang established atau yang baik gitu kan dibandingkan rezim-rezim ataupun regionalisme kawasan-kawasan lainnya kayak gitu. Nah, kemampuan memetakan proses integrasi Uni Eropa menjadi sebuah rezim supranasional tadi itu intinya, kemudian menjelaskan perjanjian yang menjadi dasar pembentukan Uni Eropa. Nah, kriterianya apa? Ketepatan dan penguasaan. Jadi kan menguasai tidak apa yang sudah saya tugaskan tadi atau saya jabarkan nantinya nih. Nah, lalu pembentukan dari penilaian ini yang non-tes ada, yang tes juga ada. Jadi non-tes ini seperti tambahan nilai lah. Seperti kalian mungkin kalau nilainya nanti 70 kan C itu ya. Nah, karena kalian aktif dalam diskusi interaktif atau tanya jawab di dalam kelas, maka ya saya tambah lagi 1. Jadi 71 jadi B. Atau mungkin yang 85 mau dapat A, 86 harusnya kan. Nah, karena kalian interaktif di dalam diskusi, maka ada tambahan nilai atau pengatrolan lah seperti itu. Nah,
Jadi untuk pertemuan kedua saat ini ada sinkron dan asinkron ya. Asinkron di sini mandiri, kolaboratif. Jadi ini di luar ya, di luar kuliah tatap muka atau virtual, karena kita lagi pandemi jadi kita virtual, tidak tatap muka. Nah, mandiri maksudnya adalah kalian membaca artikel yang pada angka 1 dan angka 6 yang sudah saya jelaskan di atas ya. Nih, angka 1 kan baca The Institution of the European Union, dan angka 6 di sini Simon Hicks and John Hoyland mengenai the political system of the European Union. Jadi itu kalian baca, kalian bahas pribadi atau mandiri, kemudian tuliskan apa yang kalian dapat di sana, atau mencari dari jurnal ataupun artikel internasional atau nasional lainnya, itu boleh juga, nggak masalah. Nah, jadi kalian tuliskan hasil bacaan kalian, kemudian kalian jabarkan pada saat nanti tatap muka. Nah, disitulah ada penilaian bagi individu-individu yang memiliki keaktifan dalam membaca secara mandiri tadi. Lalu kolaboratif. Jadi diskusi interaktif di luar kelas melalui e-learning on-screen. Jadi kalian diskusi di sana secara interaktif. Ya. Ini saya harapkan kalian bisa memahami apa yang sudah kalian baca tadi dan kalian sharing terhadap teman-teman kalian di e-learning tadi. Nah, kemudian bagi yang presentasi, kalian susunlah bahan presentasinya secara berkelompok ya. Anggap kelompok 1 akan presentasi hari ini. Jadi kalian sudah pahami, kalian jabarkan, kalian berikan kepada forum melalui kolaboratif ini, lalu apa masukan dari teman-teman Anda. Kemudian dipresentasikan pada sinkron, yaitu tatap muka virtual, gitu ya, tatap muka secara virtual maksudnya. Nah, diskusi atau kelompok kerja mandiri dan kelompok tadi. Jadi teman-teman yang sudah diberikan kelompok tadi, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, nah silahkan diskusikan apa yang sudah kalian diskusikan di mandiri dan kolaboratif tadi. Jadi silakan presentasikan di sini dan saya akan menilai kalian dan memberikan masukan-masukan terhadap hasil diskusi kerja mandiri dan kelompok kalian sebelumnya. Nah, pemetaan proses integrasi Uni Eropa ini materinya ya yang harus dipahami dari kelompoknya dan dari teman-teman yang lainnya. Nanti melalui learning yang sudah dilakukan beberapa minggu lalu juga melalui e-learning, itu diskusi kolaboratif, dan juga nanti ada aplikasi Zoom ya atau Google Meet, tergantung nanti di mana yang lebih available. Jadi untuk ketemuan sinkron itu tatap muka atau virtual nanti kita akan menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Ini penelitian bobotnya 10, artinya setiap pertemuan nanti ada bobotnya untuk memberikan penilaian pada kalian. Dan kalau bisa tidak perlu lagi ada yang namanya UTS atau UAS jika maksud dari kriteria ini sudah kalian ya kerjakan seperti itu. Jadi paham ataupun mampu memetakan proses integrasi Uni Eropa itu sangat diharuskan. Jadi ini harapan saya ke depannya. Oke, kita mulai lagi untuk presentasi ataupun penjabaran mengenai mata kuliah kita hari ini, yaitu integrasi awal dari Eropa, dari Uni Eropa sendiri. Nah, kita lihat di sini ya, beberapa penjabaran yang harus kita pahami bersama. Bentar. Oke. Ini ya, ini timeline dari pembentukan Uni Eropa. Dimulai tahun 1945 di mana perang di antara mereka ini sangat ya bercabang-cabang ya. Ada Perancis, ada Inggris, ada Jerman, ya dengan Nazinya mereka sedang berperang pada 1945, itu perang dunia kedua. Kemudian hancur leburlah negara-negara di benua Eropa. Kemudian masuk kepada perjanjian Paris. Dan Paris ini merupakan perjanjian untuk membentuk suatu kesepakatan bersama bebas dari tarif ataupun biaya pajak bersama negara-negara yang sepakat di perjanjian Paris ini, yaitu European Coal and Steel Community, yaitu merupakan perjanjian yang fokus pada batubara, penjual batubara ya, atau trade dari batubara dan juga baja. Kemudian lanjut pada Treaty of Rome. Di sini adalah perjanjian ataupun kesepakatan mengenai pembentukan dari European Economic Community,
Jadi seperti MEA ya kalau saat ini masyarakat ekonomi ASEAN atau AEC, ASEAN Economic Community. Nah, ini merupakan pasar single, artinya pasar tunggal ya, pasar tunggal yang dilakukan sama negara-negara yang sepakat di dalam Uni Eropa ini. Kemudian pembentukan dari Uni Eropa merupakan secara formalnya dibentuk ketika perjanjian Maastricht ini dilakukan atau disahkan ya tahun 1992. Jadi Uni Eropa ini sebelum terbentuk ada perjanjian dua ini. Inilah ibaratnya cikal bakalnya ya. Kemudian lanjut pada Uni Eropa secara saat ini yang sudah formally atau secara officially sudah masuk ke dalam supranasional kawasan yang sudah maju lah gitu, rezim yang sudah established. Nah, lanjut kepada 2002, mereka akhirnya membentuk mata uang ya, atau uang kertas euro, menggantikan mata uang yang ada di negara-negara Uni Eropa sendiri. Jadi nggak semua negara Uni Eropa itu ikut di dalam kesepakatan ini, gitu. Nih, perjanjian Paris. Perjanjian Paris dimulai 14 April 1951 oleh negara-negara ini, yaitu 6 negara ya. Ada 6 negara. Ada Benelux, Belgia, Netherlands, Luxembourg, Jerman, Italia, dan Prancis. Kemudian perjanjian ECEC mulai diaplikasikan tahun 52 hingga tahun 2002. Jadi perjanjian ini merupakan perjanjian pasar tunggal pertama yang digunakan pada saat mereka melakukan kegiatan jual beli batubara dan juga baja, gitu. Lalu masuk ke perjanjian Roma. Di sini dimulai tahun 1945, tapi aplikasinya ataupun implementasinya tahun 1958 perjanjian ini digerakkan. Ya, sudah kita jelaskan tadi sebelumnya, perjanjian ini dilakukan untuk melakukan bebas hambatan dari perdagangan atau mereka bentuk pasar tunggal. Nah, anggotanya ada Benelux, Belgia, Netherlands, Luxembourg, Prancis juga masuk, Jerman juga Italia. Nah, jadi negara-negara inilah yang ibaratnya founding father-nya lah, seperti itu. Jadi intinya ECC atau European Economic Community ini fokus untuk menghapuskan pajak, pembatasan impor, dan lain-lainnya. Jadi kalau dulu itu mereka seperti ada proteksi pasar masing-masing, sehingga ekonomi mereka melambat dan mereka tidak memiliki pasar yang luas akhirnya, karena pasar mereka ya negara-negara mereka sendiri aja kan. Nah, Jerman ya negara tidak sebesar Indonesia atau negara-negara yang besar lainnya. Jadi kalau misalkan pasar Jerman sudah jenuh, mau jual kemana lagi? Mobil-mobil seperti VW ataupun Mercy, BMW, itu mau jual kemana kalau misalkan Jerman sendiri pasarnya sudah jenuh? Artinya semua masyarakat Jerman sudah membeli misalnya. Nah, otomatis dia harus jualan ke luar negeri, negara-negara tetangganya, yaitu Prancis, Italia, atau Benelux, Belgia, Netherlands, dan Luxembourg. Nah, inilah alasan bagaimana mereka akhirnya bersepakat untuk melakukan kerjasama ekonomi agar barang-barang dari negara mereka bisa dijual ke negara lain, seperti itu. Lalu masuk ke European Communities ya. European Communities ini dibentuk berdasarkan dua perjanjian tadi, perjanjian Roma dan perjanjian Paris. Jadi perjanjian ini akhirnya dibentuklah satu dewan agar lebih mensimplifikasikannya lah gitu, jadi lebih simple lagi. Nah, sebenarnya ini sama untuk memudahkan kerjasama di antara mereka, sehingga akhirnya ya komunitas ini yaitu EEC, EEC dan ECEC, atau lebih simpelnya saya sebutkan perjanjian Paris dan perjanjian Roma disimpulkan disatukan menjadi satu perjanjian atau kesepakatan bersama yang namanya European Community dan memiliki dewan menteri sendiri. Nah, kemudian lanjut lagi ke perjanjian Eropa atau Maastricht Treaty. Ini merupakan perjanjian supranasional yang akhirnya membentuk Uni Eropa saat ini. Pembentukan ini disepakati pada 92 dan berlaku pada 93, sehingga European Community atau EC berubah bentuk menjadi European Union atau EU dengan menambahkan kerjasama di bidang kebijakan dan Kementerian Luar Negeri. Jadi keamanan dan luar negeri, peradilan dimasukkan di sini. Jadi kalau dulu hanya ekonomi saja fokusnya, saya sekarang sudah pada high politik atau politik tinggi, yaitu mereka sudah menyebar ke luar negeri kayak gitu. Nah, mungkin itu saja perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita boleh berbincang ya, setelah video ini selesai kita akan berbincang lebih lanjut lagi apa yang akan kita bahas kemudian. Jadi
mahasiswa harus aktif berdiskusi di sini untuk menambah nilai kalian sendiri atau ya sebagai nilai non non tes gitu ya. Nah, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ini udah ya. Oke, rekan mahasiswa, itulah tadi penjabaran singkat dari saya mengenai program kita hari ini mengenai integrasi awal Uni Eropa. Jadi mungkin di antara rekan mahasiswa ada yang bertanya, persilakan, saya akan menjawabnya jika bisa. Nanti kalau nggak bisa, nanti saya jawab minggu depan. Seperti itu. Ya silakan. Siapa di antara mahasiswa yang akan menjawab, yang akan bertanya? Saya Pak, izin bertanya boleh? Silakan Yosi. Ya. Iya, saya Yosi Pak mau izin bertanya. Yang saya mau tanyakan itu, jadi sebentar Pak, saya lihat catatan dulu Pak ya. Tadi saya udah nyatet loh Pak. Iya nggak apa-apa. Pak ya, aduh catatan saya kemana sih? Oh ya dia. Jadi pertanyaan saya ini Pak, mengapa Uni Eropa itu harus bersatu? Kan kenapa mereka nggak ini aja berdiri sendiri? Kan mereka kan bisa Pak harusnya berdiri sendiri. Maksud saya mereka itu bisa kuat untuk berdiri sendiri. Jadi kenapa mereka harus bersatu gitu loh Pak? Nah, itu aja Pak pertanyaan dari saya. Oke, bagus sekali pertanyaan dari Yosi. Mungkin rekan-rekan mahasiswa lainnya bisa mengikuti jejak Yosi. Jadi jawabannya adalah mengapa Uni Eropa harus bersatu dan kenapa mereka nggak sendiri aja? Ya karena negara-negara di Uni Eropa merupakan negara-negara yang kecil-kecil ya kalau terlihat ya. Kalau di Indonesia kayak provinsi-provinsi lah ya, ada Sumsel, Riau, Jambi gitu kan, kayak kecil-kecil gitu kan. Tapi mereka itu harus bersatu karena saingan mereka itu Amerika, gitu kan. Jika mereka hanya sendiri-sendiri saja, contohnya kayak Prancis sendiri, Jerman sendiri, dan lain-lain sendiri, tentu dia tidak bisa menyaingi Amerika Serikat. Dalam hal ini ekonomi ya, ekonomi Amerika Serikat sangat kuat sekali saat ini. Jadi mereka bersatu untuk ibaratnya membalance atau mengimbangi Amerika Serikat, terutama di bidang ekonomi ya. Ekonomi kan, makanya Eropa mulai euro. Euro mereka ada mata uang masing-masing kan, kayak mark gitu kan, ada pence gitu dan sebagainya dan lain-lainnya ya. Nah, karena dolar sangat kuat sekali di dunia internasional, maka dari itu salah satu maksud atau tujuan dari Uni Eropa adalah agar bisa bersaing dengan Amerika Serikat dalam hal politik dan juga ekonomi. Mungkin itu yang saya jawab. Gitu Yosi. Bagaimana? Ya, jelas Pak. Makasih Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Saya Pak, saya. Oke, silakan. Ada yang tanyakan? Oke, jadi gini Pak, nyambung sih sebenarnya sama pertanyaan tadi. Jadi saya penasaran sih Pak, siapa sih negara yang paling dominan di antara negara anggota Uni Eropa tersebut Pak? Oh, oke. Iya. Kalau kita lihat dari penjabaran tadi, yang dari slide-slide sebelumnya, itu sudah kita lihat bahwa yang paling dominan itu kita lihat dari negara pendirinya ya, ada Benelux. Benelux itu Belgia, Netherlands, Luxembourg. Terus tempat 3 lagi, Prancis, Italia, dan Jerman. Tapi saat ini yang mendominasi ekonomi yang kuat di Uni Eropa adalah Jerman dan juga Prancis. Jadi mereka seperti penstabil lah di Uni Eropa. Jadi kalau misalnya ini ya, Prancis dan juga Jerman itu cabut dari Uni Eropa, mungkin Uni Eropa bisa bubar kayak gitu. Karena mereka lah yang ibaratnya memperkuat posisi Uni Eropa sendiri saat ini di dunia global. Seperti itu benar. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya next ada satu lagi boleh? Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan Yulas. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Ya masih relate dengan pertanyaan teman-teman tadi. Di sini kira-kira apakah tidak rugi jika terjadi pasar tunggal bagi negara-negara anggotanya? Sebenarnya rugi nggak rugi itu tergantung perspektif juga ya. Tapi kalau kita lihat pasar mereka kan ibaratnya, ya kalau saya katakan dengan Yosi tadi bahwa mereka negara kecil-kecil ya kan, secara wilayah bukan secara kekuatan politik ya, tapi secara wilayah kecil-kecil. Kayak Prancis dan Jerman tadi kan kecil-kecil wilayahnya. Nah, kalau mereka jualan, ibaratnya contohnya mereka di Jerman ya punya Mercy, punya BMW, punya VW gitu ya, mereka produksi. Dan pasar mereka sudah jenuh di wilayah Jerman. Nah, kemana jualannya lagi? Otomatis jualnya ke luar negeri dong. Kayak gitu. Kalau enggak, pasar mereka akan jenuh, produksi mereka akan tersendat atau mungkin tidak terlalu banyak produksi pabriknya. Sedangkan pabrik harus produksi terus kan, agar apa? Agar mendapatkan income. Income akhirnya
pegawainya bisa kasih gaji otomatis bisa membuat ekonomi atau growth ekonomi dari negara Jerman meningkat seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak ada pasar tunggal atau pasar yang single market tadi, otomatis barang tadi cuma di situ doang. Biar ibaratnya kayak contohnya mungkin Yulas jualan gorengan gitu kan di RT 1. Tapi gara-gara di RT 1 sudah bosen dengan jualan gorengan dari Yulas tadi, otomatis dia harus ke RT 2. Tapi RT 2 proteksi. Nggak boleh RT 1 jualan di sini. Otomatis Mbak Yulas ya Mbak Yulas tidak bisa menjual barang tadi ke RT 2. Jadi barang yang diproduksi tadi berkurang. Karena apa? Peminatnya berkurang karena sudah bosan. Karena setiap hari makan gorengan gitu sih. Otomatis dia nggak warga di RT 1 tidak mau lagi beli gitu. Jadi otomatis contohnya seperti itu kurang lebih memberikan pasar lebih luas lagi pada negara-negara sesama negara-negara Uni Eropa. Jadi contohnya Jerman punya mobil jualnya ke Prancis, Prancis punya Boeing ya pesawat terbang gitu kan dijualnya mungkin ke Jerman, dan Italia punya spaghetti dan juga yang lainnya lah gitu kan kayak pizza yang lainnya mungkin dia buka pasar di Jerman dan seterusnya seperti itu. Jadi pasar mereka lebih luas dan income negaranya bisa terus berputar seperti itu kurang lebih. Bagaimana rekan-rekan mahasiswa, apakah sudah cukup jelas mungkin ya? Oke, mungkin jelas Pak, jelas. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi minggu depan di mata kuliah mengenai pembahasan bagaimana euro terbentuk, gitu ya. Jadi kita akan bahas minggu depan. Nah, sekarang kita sudah dulu hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.